Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo, Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi dari kelas 4 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler dengan dosen pengampu Ibu Rahmawati Nur Anissa, SSI, MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan judul materi enzim. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri atas nama Lisdayanti dengan NIM 231320115. Selanjutnya ada Marsha Aprilia dengan NIM 231320084. Berikutnya ada Siti Nurfadila dengan NIM 231320098. Dan yang terakhir ada Asya Saidin dengan NIM 231320110. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul enzim. Sudah tahukah kalian apa itu enzim? Enzim adalah suatu biokatalisator, yaitu suatu bahan yang berfungsi mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Tetapi zat itu sendiri tidak ikut bereaksi, karena pada akhir reaksi terbentuk kembali suatu reaksi kimia yang berlangsung dengan bantuan enzim memerlukan energi yang lebih rendah. Jadi, enzim yang berfungsi menurunkan energi aktivitas. Selanjutnya ada struktur enzim. Suatu enzim atau holoenzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Bagian protein disebut apoenzim, bagian non-protein disebut kofaktor. Kofaktor dapat berupa ion logam seperti Cu, Mg, K, Fe, dan Na. Koenzim yang berupa bahan organik misalnya vitamin B. Selanjutnya ada sifat enzim. Sebagai suatu bahan yang penting dalam metabolisme, enzim memiliki sifat-sifat. Yang pertama, kerja enzim bersifat spesifik atau khusus. Artinya, satu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat. Yang kedua, enzim bekerja pada suhu tertentu. Yang ketiga, enzim bekerja pada derajat keasaman atau pH tertentu. Dan yang keempat, kerja enzim dapat bolak-balik, artinya selain dapat memecah substrat juga dapat membentuk substrat dari penyusunnya. Selanjutnya ada cara kerja enzim. Terdapat dua teori yang menjelaskan cara kerja enzim. Yang pertama dari teori lock and key atau kunci dan anak kunci yang dikemukakan oleh Emil Fischer. Yang kedua ada teori dari indicate fit atau indikasi pas yang dikemukakan oleh Daniel Kaslan. Yang pertama penjelasan tentang teori lock and key. Cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif. Substrat diibaratkan sebagai anak kunci. Yang kedua, ada teori indicate fit. Berdasarkan teori indicate fit, enzim melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan substrat. Tujuannya meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan enzim substrat lebih reaktif. Adapun klasifikasi enzim. Enzim diklasifikasi menjadi 6 kelas, yaitu kelas oksidorreduktase, kelas transferase, kelas hidrolase, kelas liase, kelas isomerase, dan kelas ligase. Pertama, kelas oksidorreduktase. Enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi yang merupakan pemindahan elektron hidrogen atau oksigen. Contohnya, yang pertama oksidase, pemindahan dua elektron dari donor ke oksigen, biasanya menyebabkan pembentukan peroksida hidrogen. Yang kedua ada oksigenase, mengkatalis penggabungan kedua atom oksigen ke dalam suatu substrat tunggal. Yang ketiga ada hidrosilase, menggabungkan sebuah atom molekul oksigen ke dalam substrat. Oksigen yang kedua timbul seperti air. Yang keempat ada peroksidase, mempergunakan erioksida hidrogen selain dari oksigen sebagai oksidan. Perioksida NADA mengkatalisa reaksi katalase. Unik di dalam perioksida hidrogen, kerja baik sebagai donor maupun akseptor. Yang kelima, katalase, berfungsi di dalam sel untuk detoksifikasikan perioksida hidrogen. Yang kedua ada kelas transferase.
Enzim yang mengkatalisis perpindahan gugusan molekul dari suatu molekul ke molekul yang lain. Adapun contohnya, yang pertama aminotransferase atau transminase, mentransfer grup amino dari satu asam amino ke akseptor asam keto dengan menghasilkan pembentukan asam amino yang baru dan asam keto yang baru. Yang kedua ada kinase, enzim yang memfosforilasi yaitu mengkatalisa pemindahan grup fosforil dari ATP atau trifosfat nukleotida lainnya ke alkohol atau akseptor grup amino, misalnya glukokinase. Yang ketiga ada glukosyltransferase, mengkatalisa transfer residu glukosil yang aktif ke sebuah glikogen primer. Ikatan proposter di dalam dispopoglukosa uridin adalah labil yang menyebabkan glukosa berpindah ke glikogen primer yang sedang berkembang. Kelas ketiga ada kelas hidrolase, enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi hidrolisis. Adapun contohnya, yang pertama eksterase, enzim yang memecah ikatan ester dengan cara hidrolisis. Yang kedua ada lipase, enzim yang memecah ikatan ester pada lemak sehingga terjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada fosfatase, enzim yang dapat memecah ikatan fosfat pada suatu senyawa. Yang keempat amilase, enzim yang dapat memecah ikatan-ikatan pada amilium sehingga terbentuk maltosa. Yang kelima ada proteolistik atau protease atau peptidase, enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi pemecahan molekul protein dengan cara hidrolisis. Gasolase, enzim yang menambah atau menghilangkan unsur air amonia atau CO2. Contohnya dekarboksilase, yaitu menghilangkan unsur CO2 dari asam keto alfa, beta atau asam amino. Yang kedua, dehidratase, menghilangkan unsur H2O dalam sebuah reaksi dehidrasi. Dehidratase sitrat mengubah sitrat menjadi cisakoninat. Aldolase adalah bekerja pada reaksi pemecahan molekul fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2 molekul terosa, yaitu dihidroksi aseton fosfat gliseraldehida 3 fosfat. Kelas isomerase mengkatalisis berbagai reaksi isomerisasi, antara lain isomerisasi L menjadi D, reaksi mutasi atau perpindahan posisi suatu gugus, dan lain-lain. Selanjutnya, kelas ligase mengkatalisis reaksi di mana dua gugus kimia disatukan atau diikatkan atau ligasi dengan menggunakan energi yang berasal dari ATP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor tersebut erat kaitannya dengan sifat enzim sebagai protein. Yang pertama suhu, kedua derajat keasaman atau pH, yang ketiga hasil akhir produk, yang keempat konsentrasi enzim dan substrat, dan yang terakhir zat penghambat. Yang pertama suhu. Enzim terbuat dari protein SHG. Enzim dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu optimal, tubuh antara enzim dan substrat terjadi pada kecepatan yang paling tinggi. Pada suhu jauh di atas suhu optimal menyebabkan enzim terdenaturasi, mengubah bentuk struktur dan fungsinya. Pada suhu jauh di bawah suhu optimal, misalnya pada 0 derajat Celcius, enzim tidak aktif atau tidak rusak. Enzim pada manusia bekerja optimal pada 35-40 derajat Celcius. Sebagian besar enzim tidak aktif pada suhu pemanasan kurang lebih 60 derajat Celcius. Adapun bakteri yang hidup di air panas memiliki enzim yang bekerja optimal pada suhu 70 derajat Celcius. Derajat keasaman atau pH. Seperti protein, enzim juga bekerja dipengaruhi oleh derajat keasaman lingkungan. Derajat keasaman optimal bagi kerja enzim umumnya mendekati pH netral sekitar 6-8. Di luar rentang tersebut, kerja enzim dapat terganggu bahkan dapat terdenaturasi. Hasil akhir atau produk. Jika sel menghasilkan produk lebih banyak daripada yang dibutuhkan, produk yang berlebihan tersebut dapat menghambat kerja enzim. Hal ini dikenal dengan feedback inhibitor. Jika produk yang berlebihan habis digunakan, kerja enzim akan kembali normal. Mekanisme ini sangat penting dalam proses metabolisme, yaitu mencegah sel menghabiskan sumber molekul yang berguna menjadi produk yang tidak dibutuhkan. Konsentrasi enzim. Pada reaksi dengan konsentrasi enzim yang jauh lebih sedikit daripada substrat, penambahan enzim akan meningkatkan laju reaksi. Peningkatan laju reaksi ini terjadi secara linear.
Akan tetapi, jika konsentrasi enzim dan substrat sudah seimbang, laju reaksi akan relatif konstan. Konsentrasi substrat. Penambahan konsentrasi substrat pada reaksi yang dikatalisis oleh enzim awalnya meningkatkan laju reaksi. Akan tetapi, setelah konsentrasi tersebut dinaikkan lebih lanjut, laju reaksi akan mencapai titik jenuh dan tidak bertambah lagi pada titik jenuh. Penambahan kembali konsentrasi substrat tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Faktor penghambat. Kerja enzim juga sangat dipengaruhi oleh zat inhibitor, yaitu bahan yang menghambat kerja enzim. Ada dua jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif bekerja dengan cara berikatan pada tempat aktif enzim. Akibatnya, substrat yang tidak bisa berikatan dengan enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif tidak berikatan dengan tempat aktif, tetapi menyebabkan perubahan pada tempat aktif. Akibatnya, substrat tidak bisa berikatan dengan enzim. Kesimpulan yang dapat kami berikan pada video kali ini yaitu 1. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator senyawa yang meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Bekerja secara spesifik, enzim merupakan protein, diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, dan enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang ketiga, cara kerja enzim dijelaskan dengan dua teori, yaitu teori gembok dan anak kunci dan teori kuncokan yang terinduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, aktivator atau pengaktif, dan inhibitor atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Demikian presentasi kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.